Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadani nahtadiya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Mujib MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang saya hormati pula seluruh saudara-saudara yang sedang menyaksikan video pembelajaran sejarah peradaban Islam ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa secara virtual atau secara media dengan keadaan sehat walafiat dengan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salat serta salam saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita banyak sekali ilmu, banyak sekali pencerahan sehingga kita sampai sekarang bisa mendapatkan banyak ilmu atau banyak pengetahuan tentang dunia. Dan kita berharap pula untuk dapat dipertemukan, dapat berjumpa di akhirat nanti. Dan kita juga mengharapkan syafaatnya, pertolongannya di kelak yaumul qiyamah nanti. Dengan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan terkait isi dari buku Al-Amir Syakib Arsalan tentang mengapa kaum muslimin mundur. Sebelum saya jelaskan isi dari buku tersebut, saya akan menjelaskan atau saya akan sedikit memberitahu tentang biografi dari Al-Amir Syakib Arsalan. Siapa Al-Amir Syakib Arsalan? Al-Amir Syakib Arsalan adalah seorang atau sosok pembaharu muslim, atau dikenal pada waktu itu seorang pemimpin di sebuah sekte Syiah Ismailiyah Fatimiyah di Lebanon. Dan beliau lahir pada tahun 1869. Biografi singkat beliau Al-Amir Syakib Arsalan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Al-Amir Syakib Arsalan yang berjudul Mengapa Kaum Muslimin Mundur. Jadi mungkin banyak sekali pertanyaan ingin saudara-saudara semua ketahui mengapa pada saat itu kaum muslimin mundur. Nah, di sini dikutip oleh atau ditulis oleh Al-Amir Syakib Arsalan. Dalam buku Mengapa Kaum Muslimin Mundur yang ditulis oleh Al-Amir Syakib Arsalan ada beberapa subbab di dalamnya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara singkatnya saja seperti itu. Jadi sebab-sebab kemajuan umat Islam pada masa dahulu. Sebab-sebab kemajuan yang diperoleh oleh umat Islam pada masa dahulu. Agama Islam yang baru lahir di seluruh jazirah Arab pada masa itu diikuti dan ditaati benar-benar oleh bangsa Arab dan kabilah-kabilah di sekitar jazirah Arab. Mereka berubah dan berpecah belah dan bercerai-berai saat ini atau kini menjadi satu. Dari biadab menjadi beradab, dari bodoh menjadi pandai, dari dungu menjadi cerdik, dari jahat menjadi baik, dari menyembah berhala
menjadi menyembah Allah yang Maha Esa. Dari bodoh menjadi pintar, jadi tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian mereka mengalami proses perubahan dengan semangat yang luar biasa. Dengan itu, mereka dapat bergerak, membuka dan menaklukkan separuh dunia ini dengan cepat dari masa yang tidak lebih dari setengah abad. Jika sekiranya tidak ada perselisihan yang terjadi seperti riwayat lama pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan permulaan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, niscaya mereka telah dapat menyempurnakan penaklukan di segenap penjuru dunia dan tidak akan ada yang menghalanginya. Kemenangan dan penaklukan yang mereka peroleh dalam masa setengah abad yang disertai dengan peperangan saudara yang menyebabkan kesengsaraan pihak Muawiyah dan pihak Ali. Kemudian peperangan yang terjadi antara Bani Umayyah dan Ibnu Zubair. Sungguh demikian sangat-sangat membingungkan para ahli pikir dan juru tahrikh, bahkan para pahlawan dan Napoleon Bonaparte pun bingung melihat kejadian seperti ini. Dengan demikian Al-Quran dapat menumbuhkan seluruh bangsa Arab untuk mendatangkan kehidupan yang baru dan membawa mereka dari Jazirah Arab dengan pedang dan cahaya Al-Quran untuk membuka dan menyampaikan dakwah di negara-negara lain untuk mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Al-Quran telah membuka daripada kebuntuan orang-orang pada waktu itu. Adanya Al-Quran membuka kebuntuan itu dan memberikan pencerahan atau memberikan jalan yang baik, jalan yang sebenarnya, jalan yang diperjuangkan, dan yaitu jalan Islam. Seperti itu. Negara pernah juga mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa lain, di mana penduduknya pernah diperintah dan diperhamba oleh bangsa-bangsa penjajah tersebut. Dan antara lain bangsa itu adalah Persia di Yaman, Uman di Hira, Habsi, Rum, dan Syam. Negara-negara bangsa Arab pada umumnya tidak pernah merdeka, melainkan setelah datangnya Islam mereka tidak lagi menjadi pembicaraan oleh bangsa-bangsa lain karena dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu memang negara Arab tersebut telah diakui atau disegani karena kepemimpinan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kemudian umat Islam kehilangan sebab-sebab yang menimbulkan kemajuan bagi leluhur mereka dahulu. Umat Islam sudah kehilangan sebab-sebab yang menimbulkan kemajuan pada saat ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena umat Islam telah mengubah keadaan sendiri. Umat Islam telah mengubah keadaannya sendiri. Jika sekiranya kemudian yang telah dijanjikan oleh Allah hanya untuk umat Islam saja dan tidak karena disertai oleh amal perbuatan yang baik olehnya, maka tidak heran jika kemuliaan itu tidak didapatkan oleh umat Islam saja. Dan artinya bahwasanya kemuliaan atau balasan kebaikan dari Allah tidak hanya didapatkan oleh umat Islam, melainkan didapatkan oleh orang-orang yang mau memperjuangkan kebaikan. Jika orang tidak mau mengorbankan atau tidak mau memperjuangkan hal kebaikan, maka tidak akan mendapatkan kebaikan atau balasan dari Allah. Seperti itu. Allah akan memberikan kemuliaan kepada seseorang yang memang pantas untuk mendapatkannya karena usaha atau iktikat baiknya. Keadaan umat Islam pada saat itu bertolak belakang. Mereka kehilangan sifat-sifat para leluhur dan para nenek moyang mereka dahulu yang telah berduyun-duyun datang mengejar kematian untuk mencapai pahala syahid. Jadi seorang umat Islam pada saat ini memang
kehilangan jati diri leluhur mereka, di mana leluhur mereka orangnya pemberani, bertarung mati-matian untuk mendapatkan mati syahid, tapi sekarang sudah kehilangan jati diri, berani atau memerangi hal seperti itu. Dan padahal sesungguhnya pada waktu itu perjuangan atau ikhtiar dari pahlawan, atau bisa kita sebut pahlawan, perjuangan pada waktu nenek moyang terdahulu adalah berjihad bahwa atau berkeinginan memiliki keberanian sehingga dia berkata, sesungguhnya aku mencium bau surga. Di setiap perjuangannya, setiap ikhtiarnya untuk perang atau untuk berusaha melindungi atau berusaha untuk maju membela Islam, mereka sambil menyuarakan, sesungguhnya aku mencium bau surga, sesungguhnya aku mencium bau surga, sehingga mereka memang bertujuan untuk dapat berjuang demi kebaikan dan mendapatkan mati syahid. Seperti itu. Kemudian perbandingan antara umat Islam dan bangsa Eropa sekarang ini. Pada masa sekarang, sebagian umat Islam sudah kehilangan sifat-sifat keimanan dan keislaman pada mereka, seperti keberanian, perangai, dan kebaikan yang kemudian diambil oleh bangsa lain yang tidak seharusnya mereka miliki. Umat Islam harus bisa bangkit kembali untuk merebut atau mengembalikan semangat-semangat seperti dahulu yang saat ini telah hilang. Umat Islam sudah tertinggal jauh betapa bangsa Eropa telah mati-matian mengorbankan atau berjuang demi kaumnya. Jadi umat Islam saat ini telah kehilangan keberaniannya, telah kehilangan perangai kebaikannya. Umat Islam harus segera mengejar atau segera memunculkan sikap itu kembali untuk membela, betul-betul membela agama Islam, sehingga bisa melebihi atau melewati, lebih maju lagi dari bangsa-bangsa Eropa. Dengan ini, maka hendaknya kita berani menyatakan kepada diri kita sendiri dengan tegas, manakah umat Islam yang benar-benar berani berkorban, yang berani menjunjung nama, berani mengorbankan dirinya untuk memajukan kaum muslim, dan berani memerangi atau berani memperjuangkan untuk kemajuan daripada agama Islam. Seperti itu. Dengan itu, adakah umat Islam pada masa sekarang yang suka bermurah hati dan berkorban sebagaimana yang telah diperbuat dan dikerjakan oleh bangsa Eropa? Dalam hal ini artinya umat muslim atau agama Islam sudah tertinggal jauh karena sudah kehilangan keberaniannya, sudah kehilangan iktikat atau niat baiknya untuk benar-benar membela umat muslim. Maka dengan ini, mari kita harusnya bisa memunculkan kembali keberanian itu sehingga bisa melewati bangsa-bangsa Eropa. Pengaduan umat Islam dari hal diri mereka supaya memanfaatkan dan bantahan terhadap sikapnya. Banyak di antara umat Islam yang berkata bahwa umat Islam tidak mempunyai kekayaan seperti kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Eropa dan tidak memiliki keleluasan yang dapat dibelanjakan untuk amal perbuatan yang baik guna menyokong sebagian mereka kepada yang lainnya. Kemudian ada pula yang berkata bahwa sungguhnya kita tidak menuntut dan meminta kepada umat Islam untuk memberikan harta benda mereka yang lebih. Bagaimana umat Islam bisa mendapatkan ketinggian derajat yang sama dengan bangsa Eropa tentang kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan? Dari sini umat Islam membanding-bandingkan apa yang bisa kita perjuangkan, apa yang bisa kita amalkan. Padahal pada sesungguhnya apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa perjuangkan, apa yang bisa kita amalkan adalah
apa yang seharusnya kita miliki, sedikit apapun itu harus kita perjuangkan. Beberapa umat Islam mengatakan bahwa sesungguhnya kita telah mencoba mendermakan harta, benda, dan jiwa. Seluruhnya kita telah menerima ujian dengan kekurangan harta benda. Dengan adanya ujian ini, kita dapat belajar untuk menerima keadaan seperti ini. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa umat Islam itu tidak mempunyai kekayaan yang sama seperti kekayaan pada umat Yahudi atau umat Eropa. Kemudian ada jawaban bahwa kami umat Islam telah gembira jikalau umat Islam telah berani mendermakan atau suka belanjakan harta benda untuk menolong golongan yang sama dengan mereka seagama. Dalam hal ini ada beberapa yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya kita sangat gembira dengan hal-hal yang kita punyai saat ini dan bisa kita amalkan kepada orang-orang yang segolongan dengan kita. Itu artinya adalah sebuah contoh yang positif yang saat ini harus dikembangkan oleh umat-umat Islam. Seperti itu. Beberapa sebab yang terpenting yang membawa kemunduran bagi umat Islam. Setelah dari beberapa sebab terbesar dan terpenting yang membawa kemunduran bagi umat Islam adalah kebodohan. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada saat itu umat muslim tidak bisa membedakan antara cuka dan tuak atau minuman yang memabukkan, khamr seperti itu, dan tidak bisa menyaring informasi-informasi atau perkataan yang bohong. Mereka tidak bisa memfilter, bahkan menolak perkataan atau informasi tersebut. Dia tidak tahu caranya. Maka salah satu hal yang memicu adanya kemunduran adalah kebodohan. Seperti itu. Sebab yang menumbuhkan kemunduran bagi umat Islam adalah rusaknya budi pekerti. Jadi selain kebodohan yang membuat kemunduran bagi umat Islam, yaitu sifat budi pekerti yang rusak. Budi pekerti yang baik itu memang sungguh besar gunanya. Antara lain untuk membangun umat-umat atau bangsa-bangsa yang kepentingannya melebihi dari kepentingan pengetahuan. Jadi budi pekerti adalah yang diutamakan. Harus dimiliki seluruh umat muslim yang saat ini atau pada waktu itu. Kemudian penyebab kemunduran dan kehancuran umat Islam ialah dari kebejatan moral dan kerusakan budi para ketua atau pemimpin. Dengan hal ini kemudian datanglah ulama yang berperangai suka mendekatkan diri kepada para pejabat dan pemuka dalam pemerintahan. Hal-hal yang pada saat itu menimbulkan kemunduran oleh umat muslim adalah kebodohan, rusaknya budi pekerti, dan rusaknya atau kebejatan moral pada saat itu. Itu hal-hal yang menimbulkan kemunduran yang menyebabkan mundurnya umat Islam. Seperti itu. Kemudian Islam telah memerintahkan kepada para ulama supaya berani bertindak untuk meluruskan kebengkokan para pejabat dan para pemuka pemerintah. Pada saat itu memang adanya ketua atau pemimpin pada saat itu telah berjalan di jalan yang salah. Maka adanya para ulama ini adalah untuk meluruskan jalan itu atau untuk memberikan pengarahan atau suatu petunjuk yang positif yang seharusnya para pemimpin itu lakukan. Jadi adanya para ulama untuk meluruskan atau untuk memberikan jalan yang positif, jalan yang baik, jalan yang seharusnya itu dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin. Seperti itu. Jadi beberapa sebab yang mengakibatkan umat Islam mundur adalah kehilangannya keberanian, kehilangan ikhtiarnya untuk berusaha berani membela umat Islam pada waktu itu. Selain itu, yang mengakibatkan kaum muslimin mundur adalah hilangnya budi pekerti, hilangnya etika, adanya kebodohan yang mengakibatkan terpecahnya atau gampangnya terpengaruh oleh kaum-kaum luar
Dan ini yang mengakibatkan, atau ini hal-hal tersebut yang harus segera diperjuangkan, segera dihilangkan, dan belajar untuk mengembalikan keberanian lagi, untuk menghilangkan kebodohan, untuk belajar lebih dan bisa menghalang, bisa melewati negara-negara lain seperti itu. Ini adalah sedikit atau penjelasan saya dari buku Al-Amir Syakib Arsalan tentang mengapa kaum muslimin mundur. Semoga dengan penjelasan saya tadi bisa sedikit memberikan informasi atau sedikit memberikan ilmu terkait buku dari Al-Amir Syakib Arsalan, mengapa kaum muslimin mundur. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini dan dalam cara menyampaikan saya, tutur kata saya atau tindakan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.